Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tentu kita bersyukur kehadirat Allah bahwa saat ini kita sedang bersama-sama berada di bulan yang utama, yakni bulan suci Ramadan, yang tidak terasa juga sudah melewati separuh dari bulan suci Ramadan. Tentunya kita semua ini terus berdoa, ya. Ramadan ini kan salah satu sarana kita untuk mendidik nafsu kita, mendidik sifat-sifat yang tidak terpuji yang ada pada diri kita sebagai manusia. Dulu itu awalnya mula-mulanya kata Rasulullah, ketika nafsu yang ada pada diri manusia itu diciptakan oleh Allah, itu ditanya sama Allah, ya nafsu, man anta wa man ana. Nafsu, siapakah aku dan siapakah kamu? Nafsu kita itu ya dengan sombongnya, dengan congkaknya, dengan egonya menjawab anak-anak wa anta. Kalau dalam bahasa kita itu ya aku ya aku, kamu ya kamu. Itu begitu apa? Sombongnya nafsu kita itu. Ini kepada Allah. Maka kalau manusia itu sombong dengan yang lainnya, itu memang sudah dulunya memang seperti itu nafsu itu. Jadi kalau ada orang ditempeli harta terus jadi sombong, ditempeli ilmu dengan sebab ilmunya jadi sombong, ditempeli pangkat jabatan juga jadi sombong, itu memang bawaannya nafsu, memang tabiatnya seperti itu. Atau kalau dalam bahasa lain itu kecenderungan nafsu itu punya sifat ananiyah. Ananiyah itu keaku-akuan. Gila, itu aku wis gak beres. Hati-hati seperti itu kan. Itu penyakit yang ada di dalam hati kita. Sehingga dengan jawaban seperti itu Allah marah. Lantas kemudian nafsu itu dipenjara, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Harapannya supaya sadar, cek waras, kira-kira begitu. Setelah sekian lama diambil lagi sama Allah. Sopo ngerti wes waras. Ditanya lagi, man anta wa man ana? Nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Ternyata dipenjara, disiksa di dalam nerakanya Allah Ta'ala, itu juga tidak serta-merta langsung membuat nafsu itu sadar. Masih juga jawab, ana wa anta. Aku, kamu. Suruh ngapok, kira-kira begitu. Itu ya juga gambaran kita. Kalau kita itu sakit, itu Allah itu sayang sama kita, supaya dengan sakit itu terus sadar, kira-kira begitu lah. Jangan mengeluh, karena orang yang nggak sakit itu di dunia ini masalah. Fir'aun itu pilot aja nggak pernah, apalagi jumlah yang sampurah, jumlah apalagi kolesterol, terus nggak kenal itu Fir'aun. Sampai kepengen seperti itu, ya, kepengen diberi kesehatan kayak Fir'aun. Justru
dengan karena Fir'aun itu tidak merasa sedikit pun ada yang kurang pada dirinya, itulah yang menyebabkan sifat ananiyah tadi itu, menyebabkan sifat takabur. Coba mungkin Fir'aun itu sempat dikasih sakit sama Allah, stroke misalnya begitu, mungkin Fir'aun jadi sadar. Tapi karena istidrot itu dilulu itu apa ya, dibiarin, dicuekin, terus no, kira-kira gitulah kalau dalam bahasa kita. Malah semakin jadi. Maka itu sebagai bentuk kasih sayang Allah menunjukkan kepada kita ya. Kadang hidup ini ada susah, ya, kadang ada ujian, ada cobaan. Sampai tinggal ini kan sampai lihat nabi-nabi, rasul-rasul, nggak ada itu kekasih-kekasih Allah. Tapi ujiannya sangat luar biasa. Kalau ukuran Allah mengasihi hambanya itu nggak sakit, pastinya Nabi Rasul tidak pernah mengenal sakit. Kanjeng Nabi Muhammad saja sempat mengalami demam tinggi, ya. Kanjeng Nabi juga pernah diracun sama orang Yahudi, ya, dan sakit. Ya. Nah, itu semua jadi apa? Satu sisi hikmahnya orang diuji itu justru sebagai bentuk Allah itu menampakkan kasih sayangnya. Satu, supaya kita eling, supaya sadar. Yang kedua ya sebagai sarana Allah untuk mengurangi dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita, serta khilaf kita juga gitu. Karena sebagai manusia yang memang gak mungkin tidak punya salah, tidak punya khilaf, maka di antara cara Allah mengurangi beban nanti di akhirat untuk orang beriman itu sebagiannya di dunia itu sudah dikurangi. Pilek, batuk, asam urat, apalagi kolesterol, stroke, macam-macam penyakit itu bagian daripada mengurangi dosa-dosa kita. Sebab tidak mampunya kita mengurangi dosa itu dengan istighfar kita, dengan taubat kita, atau bahasa lain tidak imbang. Ya. Sehari istighfarnya kalau habis sholat cuma 3 kali, kali 5 berarti kan cuma 15 kali. Nah, dosanya 100 itu masih kecil ya, bisa lebih ya. Nah, jadi terus bagaimana? Nah, itu kan dibiarkan sama Allah, ditumpuk, terus jadi beban di akhirat. Nah, kabotan, keberatan Allah tidak menghendaki yang demikian, karena sebagai bentuk kasih sayangnya Allah sama hambanya. Wes, untuk menguranginya itu diberikanlah sebagiannya di dunia, supaya sing 100 tadi itu ya minimal dikurangi jadi 50, jadi tinggal berapa. Jadi nanti cek kan teman-teman ketika nanti di akhirat. Kalau itu semua diterima dengan penuh kesabaran. Ayat Rasulullah curhat sana kemari, nah, itu yang nggak mengurangi dosa kita, malah menambah dosa. Kemudian bagaimana? Baru yang setelah ketiga kalinya, terus lebu metu ning ruang ICU lah, kira-kira begitu. Sudah lebu metu ning rumah sakit bolak-balik sampai lebih dari 3 kali, nafsu itu baru sadar. Man tawaman, nafsu. Siapa aku dan siapa kamu? Baru kata nafsu wis kapok ya kan? Baru mengakui anak abduka wa anta Gusti, panjenengan itu Tuhan saya dan saya ini adalah hamba. Tapi sudah babak belur kata itu, sudah 3 kali berturut-turut, ya, keluar masuk di neraka, di dunia ini keluar masuk di rumah sakit, ya, harus ada. Nah, maka puasa itu hakikatnya yang benar. Makanya Ramadan itu kan kalau dalam bahasa kita artinya membakar hawa nafsu kita. Yang utamanya
yang masjid di klo, itu bukan karena usul, karena luwer ngantuk ya kan. Lemes itu. Jadi jangan dikira musuh. Nah, jadi orang itu kalau sudah ternyata kan dia tentara, dia polisi, dia apa, gagal, olahragawan. Ternyata sehari itu enggak kena makan satu piring aja, terus hilang gagal, ya kan? Ya, biar ustaz ya kan, mau akeh hafalannya. Sehari nggak makan ya bisa, malas sudah ya kan. Ini saya mau imami subuh aja ya, untuk saya tutup kantor ya kan. Masih ada sisa sahur ya kan. Coba suruh imami duhur gitu, ke pasar, malas ya kan. Nah, ternyata manusia itu hanya ukurannya cuma nasi satu piring, cuma air satu gelas. Artinya apa? Ayo, kamu ternyata kira-kira begitu, nggak makan sehari saja, nggak minum sehari saja, sudah nggak berdaya. Terus apa lagi yang mau dibanggakan? Jadi nafsu itu dengan ditekan tidak makan, ditekan tidak minum, itu supaya sadar. Ternyata kita itu tidak ada apa-apanya, ya. Biar kaya. Apa arti kekayaan? Toh seharian nggak bisa dinikmati. Banyak makanan di rumah, banyak segala macam. Walaupun banyak tempat, ya kan. Sebenarnya kalau kita ini nggak jujur aja ya kan, nah, sahur bersama keluarga, nanti buka bersama sama teman di kantor, sama teman organisasi, itu kan cuma sahurnya, bukanya ya enggak. Siangnya kan banyak tempat yang orang tidak tahu, ya. Apalagi sekarang kan banyak warung ya, ada yang pakai kain, ada yang terang-terang, ya. Di kilo itu malah ada hajinya warungnya itu buka terang-terangan aja ya. Terus sampai malu makan daerah sini kan siang-siang bisa jadi kilo 13 itu. Makanya Pak, di Quran itu apa? Panggilan puasa itu diawali dengan kalimat khitabnya kepada orang-orang beriman ya. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Jadi puasa ini urusan iman. Sebab puasa itu ibadah yang benar-benar rahasia, benar-benar sirri, ya. Yang tidak ada satupun orang yang tahu hakikat puasa itu sendiri kecuali dirinya dan Allah Ta'ala. Coba kalau sampai jadi ibadah yang lain, baca Quran, ya kan? Orang bisa mendengar, orang bisa melihat kita, sholat, ya, kita bisa dilihat oleh orang lain, apalagi sedekah, apa, zakat, semua ibadah, umroh, haji, nggak mungkin sendirian. Masih orang lain bisa melihatnya. Tapi kalau puasa itu murni, hanya kita sendiri yang tahu puasa itu tidak, dan Allah Taala. Keluarga nggak tahu, teman nggak tahu. Kalau soal cuma penampilan aja kan bisa aja dibuat gitu ya, 3 lemes-lemes itu kan. Tapi soal kita makan atau minum, nah, ya kalau dulu waktu masih zaman kecil-kecil, kita zaman dulu ya kan, ya belum makin balik. Kalau dulu ya kita ini tidak tahu Ustaz yang di awal ini. Kita kalau siang itu di keluarga sudah gak ada apa-apa. Sahur itu ya makanan terakhir, sengaja dibuat seperti itu supaya siang itu gak ada anak makan, karena gak ada yang dimakan. Ya. Nah, tapi kan gak kurang akal. Ya. Kita kebiasaan siang mandi di sungai, ya seluruh bapak, ya langkah minum, ya namanya anak-anak ya guys, lumayan ya kan. Nanti ya suka makan, ya memang gak ada yang dimakan. Artinya apa? Memang hanya murni Allah Ta'ala yang tahu, gak ada orang lain yang tahu. Ini bicaranya masalah iman. Ya. Kalau orang gak beriman gak bisa. Kalau sholat, orang munafik itu masih bisa, masih ikut pura-pura sholat, ya kan? Walau tidak terus menerus, tapi minimal bisa lah. Dia ikut pura-pura sedekah, zakat, infak, sedekah, itu masih bisa orang munafik.
dilihat oleh orang lain. Karena ciri orang munafik itu kalau dia beribadah itu bukan semata karena Allah, tapi karena supaya mendapat pujian dari manusia atau dari orang lain. Kalau puasa siapa yang muji? Ya, enggak ada yang tahu. Ya. Jadi ini murni, maka kalau apa itu sampai mendapatkan penghormatan orang yang puasa itu, ya. Orang yang puasa itu nanti di akhirat banyak sekali apresiasi dari Allah. Pintu surganya orang puasa itu namanya Ar-Rayyan. Itu hanya khusus bisa dimasuki oleh orang yang ahli puasa, utamanya puasa Ramadan. Banyak istimewanya. Orang puasa itu, mohon maaf, famus shaim, ya, bau mulutnya orang yang berpuasa itu kan ya cenderung apa orang itu kalau nggak minum nggak makan kan, mohon maaf, mulut itu kan cenderung bau lah, kira-kira begitu. Tapi menurut pandangan fikih malah makruh orang puasa itu sikat gigi atau bersiwak, apalagi kalau dilakukan setelah masuk waktu zuhur. Kalau pagi itu masih ulama mengatakan masih mubah saja. Nah, kenapa? Ini nanti al-yadu minal miski yaumal qiyamah. Karena bau mulutnya orang yang puasa itu diapresiasi oleh Allah, bahwa nanti di yaumul qiyamah itu baunya itu lebih harum daripada minyak isi. Tapi sekali lagi itu nanti dari kiamat ya. Bukan di dunia orang puasa tetap mampu, ya kan? Jadi nanti dari kiamat saja itu berlaku. Artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh orang puasa semua diapresiasi. Bahkan naumu shaim ibadah. Sampai-sampai tidurnya orang yang puasa itu dinilai ibadah. Tapi juga jangan kemudian dijadikan dalil untuk tidur saja, ya kan? Itu sumpah juga, ya kan? Jangan rumah, ya, jangan juga ya tidur sepertinya sebagaimana mestinya. Artinya apa? Bahwa apa yang dilakukan oleh orang puasa itu semuanya bernilai manfaat, bernilai ibadah. Sebab karena ibadah itu wa ana ajzibi, akulah yang nanti akan membalasnya. Tidak usah ditanya pahalanya. Kalau sholat jamaah, sholatul jamaah tafdulu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Pahalanya jelas. Orang sholat berjamaah itu 27 derajat dibanding orang yang sholat sendirian. Ya. Apalagi semua ibadah-ibadah itu pasti dijanjikan ibadahnya begini dan seterusnya. Tapi kalau puasa, wa ana ajzibi, wis gak usah ditakok nih. Apa ganjaran wong puasa itu? Puasa itu untukku Allah. Kalau semua ibadah kullu amali ibni Adam lahu. Semua amal-amal anak Adam itu amal ibadah, itu untuknya sendiri. Kita sholat untuk siapa? Untuk kita. Kita baca Quran untuk siapa? Untuk kita. Semua manfaatnya kembali kepada kita. Illa syiyam, terkecuali puasa. Kalau puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan membalasnya. Terus kasih takok nih, kira-kira saking besarnya itu udah usah ditanyakan lagi, sudah amanah, wis gak usah khawatir, kira-kira gitu. Termasuk diantaranya apa? Hanya menceritakan sesuatu, orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Ya. Pertama, indal iftar, saat berbuka puasa. Yang kedua, wa indal liqa'i rabbi, saat bertemu dengan Tuhannya. Itu kebahagiaan. Cuma menceritakan itu aja, enggak menceritakan pahalanya. Saking utamanya, saking luar biasanya nilai daripada puasa itu. Makanya puasa itu menjadi ibadah yang sudah relatif tua, ibadah yang mulai sejak zaman dulu. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa itu ibadah yang sudah tua sekali. Orang-orang sebelum kalian semua, nabi-nabi sebelum kita, mulai Nabi Adam dan seterusnya, itu semua juga diwajibkan
atau ada syariat bagi mereka itu berpuasa, sekalipun tentu tata caranya yang berbeda-beda. Nabi satu dengan yang lainnya dia beda-beda. Tapi dari sekian syariat-syariat Nabi itu, Nabi syariat yang paling mudah, paling gampang, paling ringan itu ya syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk puasa. Sampai nek melu poso ning syariat Nabi Dawud misalnya, itu apa? Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Sampai umurnya 50 tahun, 25 tahun umurnya untuk puasa, ya. Sampai seterusnya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dari yang mengatakan kalau puasanya Nabi Musa itu lebih lagi, itu tahunan, setahun puasa, setahun tidak. Ayo dewe puasa sebulan ya kok ya. Ditangin tuh ya. Berapa ini puasa kita ini kan? Berapa hari maka itu aja ya. Itu kalau diikuti puasa orang-orang dulu, Nabi dulu lebih berat. Paling mudah, paling gampang dia syariatnya Rasulullah. Untuk apa orang puasa itu? Jadi tujuan puasa itu ya la'allakum tattaqun, agar dari puasa itu tumbuh ketakwaan. Jadi bukan hanya sekedar nggak makan, nggak minum begitu saja, tapi dari puasa itu tumbuh kesadaran ketakwaan, tumbuh kesadaran sifat kehambaan, ya. Tumbuh sifat aku ini duduk soko-soko, aku ini bukan siapa-siapa, aku ini tidak ada kecuali hanya hamba. Saat seperti kita siang dulu nggak makan, nggak minum, ya kan? Ya Allah, ternyata kita itu nggak berdaya. Yang maha berdaya, yang maha segalanya, yang maha kuasa itu Allah Subhanahu Wa Taala. Tumbuh seperti itulah sebenarnya tujuan puasa itu. Lepas merasa nggak berdaya, ya kan hilang penyakit hati. Maka puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan minum saja, ya. Ada proses tahapan-tahapan, tingkatan-tingkatan. Ya, syukur bisa naik peringkat yang kedua, shaumul khawas, puasanya orang yang istimewa. Ya, saat puasa sama-sama saya ceramah ini niatnya menceramai diri saya, juga mempuasakan pandangan mata kita, mempuasakan telinga kita, utamanya apa? Lesan kita. Selama Ramadan ini ya, harapannya nanti habis Ramadan juga begitu. Ini anggaplah ini madrasah atau sekolahan lah, kira-kira begitu. Nah, syukur-syukur kalau sampai shaumul khawas, sampai tingkatan istimewa, teristimewa. Artinya bagaimana? Sampai puasanya itu sampai ke hati, ya. Ini yang lebih berat lagi, puasa pada indra sabot, ya. Nah, puasa yang hati ini yang lebih berat lagi. Artinya bagaimana? Sampai kepada bagaimana puasa itu penyakit hati itu jauh dari diri kita, ya. Apa? Iri, dengki, riya, ujub, takabur, macam-macam jenis penyakit hati itu. Dan maka ukurannya orang yang khawas, yang puasanya istimewa, ukuran batalnya itu bukan hanya makan dan minum. Nah, cuma makan dan nggak minum itu sebenarnya kita sudah terlatih dari mulai kecil. Yang tadi saya ceritakan sambil nyuruh minum air tadi itu kan, itu sudah terlatih, gitu. Kita kalau mohon maaf kalangan santri itu sudah SD kelas 3, kelas 4 kayak anak-anak kita sudah kita ajari puasa, sudah terlatih kalau puasa itu, cuma nggak makan nggak minum. Tapi bagaimana mempuasakan mata indera? Belum lagi kalau sampai orang yang sudah istimewa, teristimewa, penyakit hasad, ya, iri, dengki dan seterusnya itu bisa secara bertahap dan berproses. Nah, kita hindari selama Ramadan, karena ketika orang yang khawas ini terbetik pikirannya dalam hati itu ya, sesuatu yang
jahat, atau yang jelek, anggaplah iri misalnya, ya kan? Itu sudah batal baginya puasa, merasa nggak ada nilainya. Itu seperti yang dikatakan Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu jaza illa al-ju' wa al-'atash. Berapa banyak orang yang puasa itu nggak dapat apa-apa kecuali cuma dapat lapar, dapat haus. Artinya apa? Itu tadi, ya puasa, ya nggak makan, nggak minum, tapi kita ya jalan, fitnah ya masih, ya kan? Berkata-kata kotor ya masih terus, sehingga apa? Nggak ada nilainya, paham? Sehingga kalau demikian, hampir kecil kemungkinannya puasanya itu bisa mengantarkan dirinya menjadi orang yang bertakwa. Berarti kan sebatas pindah waktu makan saja. Ya, puasanya cuma sebatas pindah waktu makan. Biasanya 3 hari, ya 3 hari, cuma bedanya malam. Biasanya siang, biasanya malam. Nah kalau cuma seperti itu kan sangat sayang sekali, sangat sia-sia. Nah oleh karenanya Bapak, Ibu dan saudara sekalian, mohonlah saran-saran kita ini sama-sama belajar untuk memperbaiki diri kita melalui ibadah puasa Ramadan ini. Harapannya akan semakin tampak kebaikan dan kesolehan dalam diri kita semuanya. Amin amin Allahumma. Dan kita sampai akhir Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, semua keluarga kita sehat dan kita semua dimudahkan segala macam urusan-urusan kita oleh Allah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ya rabbana wa'fu 'anna wa qul ladina minna ya dzal jalali wal ikram. Amin. Islam ya qawiyyal ladzi fi syarri asrahallahu umurul muslimin sarafallahu syarrul mudhi ya kabir ya alim ya qadir ya sami'u ya basir ya latif ya khabir ya farijal ham ya bashirah ya man bi'ati ya fir wa ya rahmi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.